Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 14. Kakek gundul ini memang benar Tai Lek Kawong. Ia tidak mempunyai pengikut, sungguh pun banyak kaum sesat di pantai timur menjagainya karena kakek ini muncul dari pulau-pulau di Laut Timur. Akan tetapi kakek ini memang tidak mau mempunyai anak buah, juga tidak ingin menjadi bengcu. Ia hanya tertarik mendengar nama besar Butek Siulam, Xiao Bin Lomo, Pasinong dan yang lain-lain, dan ingin sekali bertemu dan berkenalan dengan mereka untuk diajak mengadu ilmu. Tai Lek Kawong ini bukan orang jahat, juga bukan orang baik-baik, karena ia tidak peduli lagi tentang kebaikan maupun kejahatan. Ia hidup sesuka hatinya sendiri, tidak mengenal hukum-hukum dan bertindak seenak hatinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Karena ini, banyak ia melakukan hal-hal yang bagi umum dianggap amat kejam dan jahat, juga tidak jarang ia melakukan hal yang menurut anggapan umum amat baik. Padahal ia melakukan semua itu sama sekali tidak berdasarkan baik atau jahat, hanya menurut perasaan dan sesuka hatinya saja. Kalau hatinya lagi mengkal, tiada hujan tiada angin bisa saja ia turun tangan secara kejam melebihi iblis membunuh-bunuhi orang-orang yang sama sekali tidak salah. Kalau hatinya lagi senang, biar orang bersikap keterlaluan kepadanya, ia akan tertawa saja. Ia seorang aneh, dan tidak pandai bicara. Mendengar ucapan kakek gundul itu, 3 orang aneh lainnya menjadi heran sekali. Apakah kau tidak ingin menjadi bengcu? Tanya Butek Siulam yang suka bicara. Tidak ada bengcu, jawab si kakek gundul singkat. Hahaha. Ucapan Kawong benar-benar mengherankan sekali. Bukankah kita berempat ini datang di sini untuk menentukan siapa yang lebih unggul dan lebih pantas menjadi bengcu di antara kita? Kalau tidak bertempur, mana bisa ada ketentuan? Tidak bertempur. Dulu Tian Teliokui menjagoi, apa salahnya kini Butek Sukui, 4 iblis tak terlawan? Ucapan itu singkat namun jelas maksudnya. Agaknya Tai Lek Kawong ini hendak menyatakan bahwa seperti dulu di zaman Tian Teliokui, juga tidak ditentukan siapa menjadi bengcu dan keenam orang iblis itu menjaga di dunia hitam dan menjadi sandaran kaum sesat. Sekarang, apa salahnya kalau mereka berempat pun tidak saling bersaing dan hidup sebagai 4 iblis tak terlawan menjaga dunia hitam? Namun 3 orang aneh yang mendengar usulnya ini mengerutkan kening, tidak setuju. Hal itu adalah karena mereka, bertiga ini semua mempunyai anak buah atau golongan yang mendukung mereka. Butek Siulam sudah dianggap sebagai Lo Cianpui atau raja oleh para pengemis golongan hitam dan tentu saja jagoan ini ingin terangkat lebih lagi, menjadi bengcu atau pemimpin besar kaum sesat. Demikian pula Pak Sinong yang sudah menganggap dirinya sebagai raja kecil sebagian orang-orang Hitan dan Mongol. Ia selalu rindu untuk merampas kedudukan raja di Hitan dan Mongol, maka tentu saja ingin sekali ia merampas kedudukan bengcu. Kalau ia menjadi bengcu, berarti ia menjadi raja sekalian kaum sesat dan dengan mengandalkan bantuan kaum sesat di dunia persilatan tentu akan lebih mudah baginya untuk merampas kekuasaan di kerajaan Hitan. Orang ketiga, Xiao Bin Lomo juga mempunyai pendukung, yaitu Tian Liongpang dan semua bajak serta perampok di daerah selatan. Sudah lama ia menjadi musuh besar dari Bengkau, maka kini ia ingin sekali menjadi bengcu untuk mengerahkan tenaga menyerbu dan mengalahkan Bengkau serta merampas kerajaan Nancao yang kecil namun makmur dan jaya. Inilah sebabnya mengapa 3 orang aneh itu tidak setuju akan usul Tai Lek Kawong yang tak banyak bicara. Pemilihan bengcu harus diadakan, seru Butek Siulam. Setelah jauh-jauh datang ke sini, untuk apa kalau tidak menjadi bengcu? Kata pula Pak Sinong penasaran. Terpilih menjadi bengcu atau tidak, harus diputuskan dalam adu kepandaian. Xiao Bin Lomo juga berkata. Bodoh. Tai Lek Kawong membentak. Kita menjadi sahabat, saling bantu. Kalau mau bertanding, ayolah. Yang jatuh paling dulu menjadi adik termuda, yang menang menjadi kakak tertua. Mari main-main. Setelah berkata demikian, kakek gundul ini mengadukan gembrengnya sehingga terdengar bunyi breng. Yang nyaring sekali menulikan telinga. 3 rombongan pengikut yang tadinya sudah muncul, menjadi terkejut, menutupi telinga dan cepat-cepat mereka itu lenyap menyembunyikan diri dan mundur.
Hanya beberapa orang yang menjadi pimpinan mereka saja berani menonton pertemuan 4 orang aneh itu dari tempat yang agak jauh dan aman. 3 orang aneh itu segera bergerak dan karena mereka bertiga masih ingin sekali menjadi bengcu sesuai dengan cita-cita mereka semula dan menentang usul Tai Lek Kawong yang dikeluarkan melalui ucapan singkat, otomatis mereka bertiga menunjukkan serangan mereka kepada Tai Lek Kawong seorang. Padahal menurut kemauan Raja Monyet ini, mereka berempat bertanding tanpa pilih kawan atau lawan untuk melihat siapa di antara mereka yang paling kuat untuk dipilih dan ditentukan jago pertama sebagai kakak tertua, kedua, ketiga dan keempat. Kini melihat betapa 3 orang itu menyerbu kepadanya seorang, kakek gundul ini mengeluarkan pekik dahsyat seperti jerit seekor kera marah. Gergaji di tangan Pak Sinong yang menyambar cepat ke arah perutnya yang gendut itu ia elakkan dengan melesat ke kanan. Kemudian sebelum gunting butek siulam yang juga menggunting ke arah lehernya itu tiba, ia sudah mendahului menggerakkan sepasang gembrengnya menggencet ke arah gunting itu dengan kekuatan dahsyat. Sedangkan pada saat itu juga, kaki kirinya menendang dengan gerakan tiba-tiba dan tidak terduga-duga ke arah Xiao Bin Lomo yang menerjang maju dan menyerangnya dengan totokan jari telunjuk kanan. Karena kaki Tai Lek Kawong tentu saja jauh lebih panjang daripada lengan Xiao Bin Lomo, maka kakek gundul ini hendak sekaligus memunahkan totokan dan balas menyerang dengan tendangannya yang mendatangkan angin bersiutan itu. Sekaligus kakek gundul ini telah melayani serangan 3 orang lawannya. Butek siulam terkejut. Biarpun ia lihai dan guntingnya merupakan senjata yang kuat, namun melihat betapa sepasang gembreng itu mengancam hendak menjepit, ia merasa khawatir juga dan cepat-cepat menarik kembali serangan guntingnya, akan tetapi melihat betapa cepatnya gerakan sepasang gembreng, ia lalu menggerakkan tangan kanannya. Wir. Jarum besar yang diikat benang di tangan kanannya menyambar ke tenggorokan Kawong. Terang. Tai Lek Kawong tentu saja tidak membiarkan tenggorokannya ditusuk jarum, maka terpaksa menangkis dengan gembreng kirinya dan usahanya menjepit gunting menjadi gagal. Xiao Bin Lomo kaget bukan main. Angin yang menyambar keluar dan tendangan kakek gundul itu dahsyat sekali dan tahulah ia bahwa si gundul itu tidak percuma mempunyai julukan Tai Lek yang menyatakan betapa tenaganya amat besar. Cepat ia miringkan tubuh mengelak. Dalam segebrakan itu saja, dari keadaan diserang, Tai Lek Kawong mampu merubah keadaan menyerang dan ini membuktikan bahwa ilmu kepandaiannya amat tinggi dan agaknya kalau dibandingkan dengan 3 orang itu masing-masing, kakek gundul ini masih menang setingkat. Namun tentu saja 3 orang aneh yang sudah biasa dengan kemenangan-kemenangan, tidak suka melihat kenyataan ini dan sekarang mereka bertiga sudah siap-siap lagi untuk menerjang Tai Lek Kawong. Kalian seperti bajingan-bajingan kecil hendak mengeroyok. Boleh. Biarpun ia tidak pandai bicara, namun kata-kata singkat yang keluar dari mulut kakek gundul itu cukup menusuk perasaan. 3 orang tokoh besar itu tentu saja menjadi malu sekali dan biarpun di dalam hati mereka itu diam-diam bermaksud mengeroyok kakek gundul yang posen ini, namun di luarnya mereka tak sudi mengakuinya. Tuduhan yang tepat mengenai hati ini membuat mereka tiba-tiba meloncat mundur ke belakang dengan muka merah. Siapa mengeroyokmu? Sombong. Lihat kelihayan Pak Sinong. Seru Pak Sinong atau Jikem Hoaong. Gerakannya amatlah cepat dan karena tokoh ini lebih mengandalkan tenaga dalam, maka gerakannya tidak mengeluarkan suara. Dengan kecepatan seperti kilat menyambar, sinar putih dari tangan kirinya sudah meluncur cepat dan itulah pancing bertali yang menyambar ke arah muka Tai Lek Kawong. Kakek gundul ini cepat mengelak karena ia belum mengenal senjata ini, akan tetapi pancing itu dapat mengikutinya kemanapun ia mengelak dan tetap mengancam mukanya. Sambil mendengus marah Tai Lek Kawong menggerakkan gembreng kanannya menangkis. Terdengar suara cering. Keras sekali dan pancing itu menyambar kembali, bahkan menyerang Pak Sinong sendiri. Pak Sinong kaget dan cepat menggentak tali di tangan kirinya sehingga pancing itu berputaran di udara kemudian meluncur lagi ke arah Tai Lek Kawong. Ketika kakek gundul ini menghindar ke kiri sambil mengibaskan gembreng kanan, Pak Sinong sudah menerjang maju dan menyerang dengan gergajinya yang menusuk terus mengait ke arah perut dan lambung kiri lawan. Sama sekali bukan serangan ringan yang dilakukan Pak Sinong ini karena selain gergajinya bergerak amat cepat serta mengandung tenaga dalam yang dahsyat, juga gerakan gergaji ini melengkung membentuk setengah lingkaran yang merupakan pintu penutup bagi jalan keluar lawan.
Tai Lek Kaong berseru memuji dan juga kaget, maka ia cepat menghantamkan gembrengnya yang kiri untuk menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Breng! Bunga api berpijar menyilaukan mata ketika gembreng itu berhasil menangkis gergaji. Pak Sinong mengeluarkan suara kaget dan terpaksa meloncat cepat ke belakang untuk mematahkan tenaga tangkisan yang sedemikian kuatnya sehingga kalau ia mempertahankan kuda-kudanya, tentu ia akan terhuyung-huyung. Pada saat itu, Butek Siulam meloncat maju menerjang Raja Monyet itu sambil berseru keras. Klik-klik. Guntingnya yang besar berbunyi 2 kali dan dengan amat cepatnya Tai Lek Kaong menghindar sehingga guntingan itu tidak mengenai sasaran, sungguh pun hanya sedikit selisihnya dari leher dan pundaknya. Karena melihat majunya tokoh banci ini, Pak Sinong cepat mundur menjauhi karena ia tidak sudi jika dianggap mengeroyok. Namun dalam hatinya ia merasa lega karena ia sudah tertolong dari keadaan kehilangan muka. Betapapun juga harus diakui bahwa si Raja Monyet itu benar-benar lihai sekali. Klik. Breng. Kembali seperti keadaan Pak Sinong tadi, gunting di tangan Butek Siulam kena ditangkis sehingga api berpijar dan disusul suara gembreng itu berbunyi susul menyusul nyaring sekali. Wajah Butek Siulam sampai menjadi pucat. Ia dapat menangkis dan mengelak sambaran dan gencatan senjata lawan, namun ia tak dapat mencegah suara yang nyaring hebat itu menerjang memasuki kedua telinganya. Hal ini benar-benar amat mengacaukan perasaan dan ketenangannya sehingga ia segera terdesak hebat. Breng! Breng! Hampir saja ujung baju depan Butek Siulam kena terjepit, masih untung ia dapat membuang diri ke belakang dan kini dari tangan kanannya menyambar sinar kecil kuning pada saat ia membuang diri ke belakang ini. Heh! Tai Lek Kaong terkejut sekali, tidak mengira bahwa tokoh banci itu dalam keadaan terdesak dan membuang diri ke belakang dapat mengirim serangan dengan senjata rahasia yang demikian berbahaya. Terpaksa ia mengibaskan gembrengnya sambil loncat ke belakang. Jarum itu terpukul menyeleweng oleh angin yang menyambar dari gembreng yang dikibaskan dengan tenaga besar. Akan tetapi di lain pihak, Butek Siulam juga terkejut dan mengeluarkan keringat dingin. Kalau ia tidak berlaku cepat, jangankan sampai terkena himpitan sepasang gembreng itu, baru terjepit ujung bajunya saja berarti ia sudah mendapat malu. Maka berbareng dengan elakan Tai Lek Kaong ke belakang, ia pun melangkah mundur sambil memasang kuda-kuda dengan sikap waspada. Kesempatan ini dipergunakan oleh Xiao Bin Lomo untuk memperlihatkan ilmunya dan menguji kepandaian si Raja Monyet. Hahaha, Kaong, kau terimalah senjataku. Bentaknya dan ketika tangannya bergerak, sebuah benda hitam menyambar, bukan ke arah tubuh Kaong, melainkan ke depan kakinya. Melihat ini, Tai Lek Kaong mengeluarkan seruan panjang dan tubuhnya sudah mencelat ke atas tinggi sekali, agaknya ia ketakutan. Butek Siulam dan Pak Sinong terheran mengapa orang kosen itu takut menghadapi senjata rahasia yang dilemparkan ke depan kaki. Sedetik kemudian mereka tahu sebabnya ketika benda itu menyentuh tanah dan meledak keras mengeluarkan api berpijar ke sekelilingnya. Andai kata Tai Lek Kaong tadi tidak meloncat tinggi ke atas, tentu akan kena sambaran api yang muncrat-muncrat dari ledakan itu. Tai Lek Kaong marah. Dari atas udara tubuhnya menyambar turun ke arah Xiao Bin Lomo, sepasang gembrengnya menyambar karena ia lontarkan ke bawah. Hebat bukan main sepasang gembreng ini. Bukan hanya dapat dipergunakan sebagai senjata, malah kini dipergunakan sebagai senjata lontar yang ampuh. Dua benda itu kini seperti dua buah piring terbang menyambar tubuh Xiao Bin Lomo, yang sebuah menyambar leher, yang sebuah lagi menyambar perut. Namun biar Xiao Bin Lomo bertangan kosong dan bertubuh kecil, kegesitannya ternyata tidak kalah oleh yang lain-lain, bahkan mungkin melebihi. Tubuhnya tiba-tiba lenyap dan hanya tampak bayangan berkelebat menyelinap di antara dua benda yang menyambarnya. Sepasang gembreng itu berputaran terus kembali ke arah Tai Lek Kaong yang sudah turun ke atas tanah. Raksasa gundul ini menyambut sepasang gembrengnya dengan mudah. 4 orang sakti itu kini saling berhadapan, atau lebih tepat lagi, Tai Lek Kaong dengan sepasang gembrengan siap menghadapi 3 orang itu. Karena dalam gebrakan-gebrakan perorangan tadi dapat terlihat bahwa betapapun juga tingkat ilmu kepandaian Tai Lek Kaong yang paling hebat, maka kini timbul kecenderungan hati 3 yang lain untuk mengeroyok dan menundukkan lebih dulu lawan yang paling kuat ini.
Tai Lek Kaong tersenyum mengejek kedua gembereng siap di tangan dan ia gembira sekali bahwa hari ini ia menghadapi 3 orang lawan yang akan merupakan makanan yang keras baginya. Inilah baru kesempatan mengadu ilmu yang memuaskan hatinya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring. Lengking ini selain nyaring memekakkan telinga, juga membuat jantung 4 orang tokoh besar itu tergetar dan ini saja sudah menjadi tanda bahwa lengking itu dikeluarkan dengan pengerahan hikang yang tinggi. Tentu saja 4 orang itu terkejut dan seketika menghentikan gerakan mereka yang tadi sudah siap bertanding. Ketika Tai Lek Kaong memutar tubuh dan 3 orang lainnya juga memandang, mereka melihat seorang wanita duduk di atas ranting pohon. Entah kapan wanita itu berada di situ. Kedatangannya yang tak diketahui 4 orang itu saja sudah membuktikan ginkang yang luar biasa, apalagi wanita itu duduk di atas ranting yang kecil dan kiranya akan patah kalau diduduki orang biasa. Akan tetapi wanita itu duduk dengan enak, membelakangi mereka dengan tubuh diputar dan kepala dipalingkan ke arah mereka. Melihat muka wanita itu, 4 orang tokoh besar itu kaget dan heran. Tubuh wanita itu padat dan indah bentuknya, pakaiannya indah. Akan tetapi kepala wanita itu tertutup kerudung. Biarpun kerudung itu tipis dan membayangkan sebuah muka yang cantik, namun tetap saja menyeramkan dan menimbulkan bayang-bayang gelap pada muka, terutama pada kedua matanya sehingga sepasang mata itu tampak hitam dan hanya kelihatan kilauan seperti titik api bersinar-sinar. Kedua tangan yang berkulit putih halus dan berbentuk kecil itu mempunyai jari-jari mungil, akan tetapi semua jari-jarinya berkuku panjang dan hitam mengkilap. 4 orang laki-laki tua itu adalah 4 tokoh besar yang hampir dapat dikatakan belum pernah bertemu tanding. Mereka itu memiliki ilmu kepandaian tinggi dan amat percaya akan ketangguhan sendiri sehingga mereka menjadi angkuh dan sombong. Mereka belum pernah bertemu dengan wanita ini, bahkan belum pernah mereka mendengar di dunia Kang Ou terdapat tokoh wanita berkerudung seperti ini. Sebagai orang-orang berilmu mereka dapat menduga bahwa wanita yang dapat muncul seaneh itu dan mengeluarkan lengking seperti tadi tentu memiliki kepandaian yang tak boleh dipandang ringan, akan tetapi mereka sama sekali tidak takut. Terutama sekali Pak Sinong yang berwatak angkuh. Ia menjadi marah sekali melihat datangnya orang tak ternama yang berani mengganggu mereka berempat. Dia kubuka kedok perempuan itu, siapa gerangan dia berani bersikap kurang ajar. Tangan kirinya bergerak dan sinar putih menyambar ke arah kepala wanita yang berkerudung itu. Pak Sinong atau Jin Kem Hoang ini memang mempunyai semacam hobi, yaitu memancing ikan. Hal ini bukan aneh atau lucu karena memang memancing ikan merupakan kesenangan banyak orang sejak zaman dahulu sampai sekarang, terutama sekali orang-orang tua. Akan tetapi bagi Pak Sinong, alat pancing dan talinya bukan hanya untuk memancing ikan, melainkan ia manfaatkan menjadi senjata yang amat ampuh. Ia menciptakan ilmu silat yang khas dengan tali dan pancing ini sehingga di samping gergajinya, senjata pancing ini amatlah berbahaya karena dapat dipergunakan untuk menyerang dari jarak jauh dengan tali yang panjang itu. Ketika Pak Sinong menggerakkan tangan kirinya, pancing itu meluncur merupakan sinar putih, menyambar ke arah muka wanita itu dengan kecepatan yang tak dapat diikuti dengan pandangan mata biasa. Namun wanita itu yang hanya dapat melihat datangnya serangan ini dari lirikan mata karena mukanya hanya menoleh sedikit, agaknya tidak melihat datangnya pancing yang hendak mengait dan merenggut kerudung yang menutupi mukanya. Ia hanya kelihatan mengangkat tangan kanannya ke atas dekat pipinya dan pada saat pancing itu hampir menyentuh kerudung, ia menggerakkan telunjuknya menyentil dengan kuku telunjuk. Cering! Sinar putih itu mencelat kembali dan kini pancing menyerang berbalik ke arah pemiliknya. Pak Sinong mengeluarkan suara kaget akan tetapi dengan menarik talinya ia dapat menghindarkan diri dengan mudah. Tua-tua bangka sombong yang tak memandang mata lain orang. Kalian lihat, apakah aku tak cukup pantas untuk menghadiri pertemuan puncak ini? Terdengar suara wanita itu. Suaranya halus merdu, akan tetapi amat dingin. Kedua tangannya bergerak ke depan mencengkeram daun-daun pohon. Daun-daun kecil memenuhi kedua tangannya dan sekali wanita itu mengeluarkan suara melengking panjang sambil menggerakkan kedua tangan, daun-daun kecil itu melayang turun seperti tawon-tawon kecil menyambar ke arah 4 orang itu.
Bahkan sebagian terbang lebih jauh lagi, menyambar ke arah beberapa orang pimpinan rombongan pengemis dan rombongan Tian Liongpang serta rombongan orang-orang hitan yang tadi berani keluar dari tempat persembunyian untuk menonton datuk-datuk mereka mengadu ilmu. Melihat datangnya daun-daun ini, 4 orang berilmu itu terkejut. Itulah tenaga Xingkan yang sudah tinggi sekali. Dapat mempergunakan daun-daun sebagai senjata rahasia bukanlah ilmu yang aneh atau patut dipuji karena dapat dilakukan oleh ahli-ahli rendahan, akan tetapi dapat melontarkannya sehingga daun-daun itu hanya melayang-layang seolah-olah tidak bertenaga padahal mengandung tenaga yang dahsyat. Hanya dapat dilakukan oleh ahli-ahli yang sudah amat tinggi ilmunya karena maklum akan bahayanya daun-daun kecil itu, apalagi mereka sebagai orang-orang pandai melihat sinar hitam pada daun-daun itu, tanda bahwa ada racunnya. Keempat orang itu cepat menggerakkan tangan dan mengerahkan tenaga sinkang memukul ke arah daun-daun yang datang menyambar sehingga daun-daun itu menyeleweng ke samping. Namun daun-daun itu tidak terpental jauh sehingga 4 orang itu makin kagum karena hal ini berarti bahwa daun-daun itu digerakkan dengan tenaga sinkang yang amat kuat. Jerit-jerit mengerikan membuat 4 orang tokoh itu semakin kaget lagi. Ketika mereka berempat memandang, ternyata beberapa orang dari 3 golongan tadi telah roboh berkelojotan dan seluruh tubuh mereka berubah hitam. Beberapa helai daun menempel pada muka dan leher mereka. 4 orang pengemis, 3 orang anggota Tian Liongpang, dan 5 orang hitan yang roboh terkena sambaran daun-daun terbang dan berkelojotan dalam keadaan sekarat. Setelah kawan-kawan dari beberapa orang yang menjadi korban sambaran daun itu menarik para korban ke tempat tersembunyi, 4 orang itu kembali menghadapi wanita aneh dan kini mereka memandang dengan kagum, tidak lagi memandang rendah seperti tadi. Haile Kawong yang paling suka bertemu dengan lawan tangguh dan menjadi kagum, segera berkata, "Tuan Nyonya, siapakah? Harap turun." Sambil berkata demikian, raksasa gundul ini lalu menekuk kedua lututnya, berjongkok sambil mengerahkan ilmunya yang hebat, yaitu tenaga Tailek yang membuat namanya terkenal. Makin lama perutnya menjadi makin melambung besar sekali seperti hendak pecah. Untung bahwa ia memakai celana yang longgar, demikian pula bajunya. Kalau tidak tentu sudah pecah-pecah pakaiannya. Tak lama kemudian ia mengeluarkan suara di kerongkongan seperti suara seekor katak jantan dan kedua tangannya mendorong ke arah wanita yang duduk di atas ranting itu. Siut! Krak! Ranting itu berikut beberapa cabang besar seketika patah dan roboh ke bawah berikut daun-daunnya, mengeluarkan suara hiruk-pikuk. Akan tetapi wanita itu sudah melayang turun dengan loncatan melengkung ke atas sehingga tidak tersentuh hawa pukulan dahsyat itu. Melihat kehebatan ilmu Tailek Kang ini, 3 orang tokoh yang lain terkejut dan amat kagum. Tak salah lagi, kalau mereka bertiga maju seorang demi seorang, takkan dapat menandingi raksasa gundul yang hebat ini. Juga wanita berkerudung itu diam-diam amat kaget karena tak disangkanya bahwa si gundul yang wajahnya buruk seperti monyet ini benar-benar amat lihai. Jarak antara kakek gundul dan pohon di mana ia duduk cukup jauh, dari tempat ia duduk tadi tidak kurang dari 10 meter jauhnya. Namun hawa pukulan itu masih mampu merobohkan cabang-cabang pohon, benar-benar seperti angin taufan. Karena maklum bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang sakti, wanita itu lalu mengangguk sedikit dan berkata, suaranya tetap halus dan merdu namun 4 orang laki-laki itu yang mendengarnya, bergidik karena suara itu begitu dingin seperti suara setan dari balik kubur saja. Namaku Sian dari istana bawah tanah. Baru sekarang keluar dari bumi memasuki dunia ramai, tertarik hendak melihat macam apa adanya orang yang berani mengangkat diri menjadi bengcu dari kaum Kang Ou. Siapakah di antara kalian yang menjadi bengcu? Aku ingin sekali mencoba kepandaiannya. Sambil berkata demikian, sepasang mata di balik kerudung hitam itu menyambar ke kanan kiri, mata yang liar dan gerakannya cepat, mata orang yang tidak waras otaknya. Bibir itu tampak tersenyum di balik kerudung, manis bukan main, dan harus diakui bahwa wajah di balik kerudung hitam itu cantik jelita dan sukar ditaksir usianya, karena kecantikannya sudah matang, bukan seperti kecantikan seorang gadis remaja. Akan tetapi, bentuk tubuh yang membayang di balik pakaian sutera putih yang tipis itu benar-benar amat indah, tiada ubahnya bentuk tubuh seorang gadis remaja. Tentu saja 4 orang laki-laki tua itu makin terheran-heran dan sejenak mereka saling bertukar pandang.
Memang tidak mengherankan kalau mereka belum pernah bertemu atau mendengar tentang wanita ini. Wanita ini bukan lain adalah Kam Sian Eng. Semenjak 20 tahun yang lalu wanita ini tak pernah muncul di dunia ramai sehingga tak seorang pun mengenalnya. Apalagi karena ilmu silat yang dimiliki Kam Sian Eng amatlah aneh, campur aduk tidak karuan dan caranya mempelajari kitab-kitab peninggalan iblis betina Tok Xiao Kui Liu Lucian juga seenak perutnya sendiri. Seperti tadi saja, sambitan menggunakan daun adalah bukti dari penggunaan tenaga sinkang yang amat tinggi. Akan tetapi nyatanya, dia tidak berani menerima sambaran hawa pukulan Tai Lekang, bahkan ketika meloncat turun ke depan 4 orang tokoh itu, oleh mereka yang berpandangan tajam tampak betapa ginkangnya biarpun cukup tinggi namun tidaklah sehebat yang mereka duga dan setidaknya tidaklah lebih tinggi daripada tingkat mereka. Hahaha. Xiao Bin Lomo tertawa tanpa menggerakkan bibirnya sehingga Kam Sian Eng memandang dengan hati terheran-heran. Sianto Anio, Nyonya Sian, mengapa masih pura-pura bertanya lagi? Bukankah sudah lama berada di sana tadi mendengar semua persoalan kami? Belum ada ketentuan siapa yang bakal menjadi bengcu. Kam Sian Eng mengangguk. Kalian berempat memiliki kepandaian yang boleh juga, dan memang tadi aku sudah mendengar semua. Karena kalian bukan orang-orang sembarangan, aku bersedia untuk berkenalan. Aku setuju dengan usul Tai Lek Kawong, bukankah kau yang bernama Tai Lek Kawong? Tanya Sian Eng kepada si Raja Monyet yang berkepala gundul. Kakek ini mengangguk-angguk, hatinya senang karena wanita ini cocok dengan usulnya. Memang tak perlu ada bengcu, lebih penting lagi mencari pengganti Tian Te Liokui yang dulu menjaga dunia. Apa salahnya kalau sekarang terdapat Butek Mosian, 5 dewa tanpa tanding? Kam Sian Eng tidak suka akan sebutan kui atau setan. Maka ia sengaja memilih sebutan Sian, dewa, yang selain lebih gagah dan baik, juga sama dengan namanya. Wanita ini di waktu mudanya dahulu sudah banyak melihat lawan yang amat tangguh, oleh karena itu setelah sekarang keluar dari tempat sembunyi, ia merasa lebih aman jika berkawan dengan 4 orang yang berkepandaian tinggi, berwatak aneh dan cocok dengan wataknya sendiri ini. 4 orang ini tidak segan-segan membunuh orang, seenaknya saja, dan ini pun cocok dengan pendapatnya. Orang yang tidak menyenangkan hati, orang yang lemah, memang boleh saja dibunuh. Kalau begitu tidak bertanding? Tai Lek Kawong bertanya kecewa. Perlu apa bertanding kalau di antara kita bukan musuh? Tanya Kam Sian Eng. Biarpun wanita ini mengalami gangguan jiwa dan wataknya sudah berubah karena kehancuran hati di waktu mudanya ditambah dengan latihan-latihan samadhi dan luekang yang menyeleweng, namun ia tidak kehilangan kecerdikannya, bahkan menjadi makin cerdik. Sian Eng tahu bahwa bertanding menghadapi 4 orang ini, biarpun ia tidak takut, namun bukan merupakan hal yang ringan dan tidak akan mudah mencapai kemenangan. Selain itu juga tidak ada gunanya. Hahaha, betul sekali ucapan Sianto Anio. Cocok. Cocok. Kata Xiao Bin Lomo yang diam-diam merasa jerih terhadap Tai Lek Kawong. Apalagi setelah muncul wanita ini yang aneh dan memiliki kepandaian yang menggiriskan hati. Betul. Memang kita segolongan, perlu apa bertempur? Kata pula Pak Sinong yang cita-citanya memang ingin mencari teman-teman yang kuat untuk membantunya melanjutkan cita-cita merampas kerajaan Hitan. Segolongan? Sian Eng bertanya. Golongan apa? Hai Hik, sahabatku yang manis. Golongan apa lagi? Tentu saja golongan kaum sesat, Hai Hik. Kata Butek Siulam sambil mesem-mesem genit. Sian Eng sudah banyak melihat orang aneh, akan tetapi melihat sikap genit laki-laki gagah dan tampan ini, ia menjadi muak dan geli. Ia juga tersenyum dari balik kerudungnya, senyum geli. Senyum ini oleh Tai Lek Kaiong dikira senyum karena setuju disebut golongan sesat. Maka kakek gundul yang kosen ini lalu menepuk-nepuk dadanya. Memang benar. Banyak orang menyebut aku seorang sesat. Memang aku sesat. Biarlah mereka menyebutku begitu dan hendak kulihat, bagaimanakah macamnya orang yang tidak sesat. Mau tahu orang yang tidak sesat? Di antaranya, yang paling menonjol namanya adalah Suling Emas. Dia menganggap jagoan nomor 1 di dunia, memandang rendah golongan kita. Aku paling benci kepada Suling Emas dan mengharap bantuan kalian berempat untuk menandinginya karena memang ia memiliki ilmu kepandaian yang lihai sekali.
Berkata demikian, Jin Kem Hwaong atau Pak Sinong mengepal kedua tinju dan mukanya membayangkan kebencian hebat. Mengapa Pak Sinong membenci suling emas? Bukan lain karena Pak Sinong masih saudara sepupu He Giam Lo, seorang di antara Tian Teliokui yang menjadi musuh besar suling emas. Bahkan beberapa kali He Giam Lo dikalahkan suling emas sehingga terjadi permusuhan antara kedua tokoh ini, baca cerita cinta bernoda darah. Selain menaruh dendam karena saudara sepupunya ini, juga pasukan Pak Sinong pernah dipukul mundur ketika pasukan ini menyerang Hitan dan pada waktu itu suling emas masih berada di Hitan. Sejenak wajah cantik di balik kerudung itu menjadi merah, sepasang mata yang aneh itu mengeluarkan sinar berapi. Akan tetapi hanya sebentar. Tadinya Sian Eng marah mendengar orang bertopi itu memusuhi suling emas. Suling emas adalah Kambusong, kakak tirinya. Akan tetapi ia sudah tidak merasai lagi cinta kasih antara saudara, apalagi karena semenjak kecil memang tak pernah bertemu dengan kakak tirinya itu, baca cerita cinta bernoda darah. Maka ia hanya tersenyum dingin dan diam-diam di dalam hatinya ia menertawai Pak Sinong karena mana mungkin orang ini dapat melawan kakak tirinya itu. Hahaha, memang sekeluarga itu orang-orang sombong, menganggap diri sendiri bersih dan orang lain kotor. Suling emas disebut sebagai pendekar sakti, padahal ibunya adalah Tok Xiaokui yang jahatnya melebihi Tian Teliokui. Dari manakah datangnya Tok Xiaokui? Bukan lain dia adalah seorang gadis putri pendiri Bengkau di selatan. Perkumpulan agama Bengkau juga merupakan perkumpulan yang menamakan dirinya kaum putih atau kaum lurus, lawan kaum sesat. Aku menghormat mendiang Tok Xiaokui yang tidak suka berpura-pura seperti tokoh-tokoh Bengkau. Kuharap kalian berempat suka membantuku kelak mengobrak-abrik Bengkau yang sombong. Kata Xiao Bin Lomo yang mendendam sakit hati terhadap Bengkau. Aku setuju membantumu, Xiao Bin Lomo. Aku pun benci kepada Bengkau, kata Sian Eng. Dia pernah mendengar dahulu betapa antara Bengkau dan Tok Xiaokui terdapat hal-hal yang bertentangan sehingga hidup iblis betina itu menjadi sengsara, baca cerita suling emas. Karena ia mendapatkan ilmu-ilmunya dari kitab-kitab peninggalan Tok Xiaokui, maka ia menganggap iblis betina itu sebagai gurunya dan ia pun merasa tidak suka kepada Bengkau, sungguh pun kakak kandungnya Kambusin, menjadi mantu ketua Bengkau. Memang pikiran Sian Eng sudah menjadi aneh sekali dan pertimbangannya sudah kacau balau. Ia hanya menurutkan perasaannya saja tanpa memperdulikan hal-hal lain lagi. Kalau semua setuju dengan pendapat Sian Toanio, biarlah kita tidak saling bertanding. Untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih berjasa dan lebih unggul, mari dalam setahun sejak saat ini kita berlomba, berbanyak-banyak membasmi orang-orang yang memusuhi golongan kita. Setahun kemudian kita berkumpul lagi di sini dan dia yang paling banyak membasmi orang-orang yang memusuhi kita, dialah yang berhak menjadi tokoh pertama. Lek Kaong berkata. 3 orang kakek yang lain mengangguk-angguk, dan biarpun Sian Eng tidak ikut mengangguk, ia sudah menjawab cepat-cepat. Baiklah, dan sekarang aku pergi lebih dulu. Baru saja habis kata-katanya, tubuhnya sudah berkelebat dan lenyap dari situ dengan cepat sekali. 4 orang kakek itu tidak mencegah, hanya memandang sampai bayangan Sian Eng lenyap dari pandang mata mereka. Sunyi sejenak, kemudian terdengar suara butek siulam. Hai, aku tak begitu percaya kepada perempuan itu. Pandang mata dan sikapnya menunjukkan bahwa dia bukan seorang yang waras otaknya. Akan tetapi dia cantik, dan bentuk tubuhnya. Ia terkekeh genit. Ilmu kepandaiannya lumayan, kata Xiao Bin Lomo yang dalam hatinya suka kepada Sian Eng karena wanita itu tadi menyatakan sanggup membantunya menghadapi Bengkau. Mendapat seorang pembantu seperti wanita aneh itu sungguh amat menyenangkan dan berharga. Biarpun tidak ada Bengcu, namun kita berempat, berlima dengan Sian Toanio tadi, sudah berjanji untuk saling bantu. Karena itu, kuharap saja kelak apabila aku membutuhkan bantuan, Samwi, tuan bertiga, tidak akan segan-segan untuk turun tangan membantuku, termasuk golongan yang mendukung Samwi, kata Pak Sinong. Tentu saja Samwi dapat mengandalkan aku dan pasukan-pasukanku di utara apabila Samwi sewaktu-waktu perlu bantuan. Berbeda dengan yang lain-lain, Pak Sinong ini memiliki cita-cita yang lebih besar, yaitu merampas kerajaan, oleh karena itu tentu saja yang penting baginya adalah kuatnya pasukan untuk melaksanakan cita-citanya menggempur kerajaan Hitan. Urusan pribadi baginya adalah urusan kecil.
Pada saat itu, tiba-tiba 4 orang sakti ini berdiam dan mengerling ke arah selatan karena pendengaran mereka yang tajam dapat menangkap langkah kaki yang halus dari arah ini. Tak lama kemudian, muncullah seorang wanita yang usianya kira-kira 27-30 tahun. Wanita ini memakai pakaian serba merah dari sutra tipis sehingga membayangkan bentuk tubuhnya yang menggerahkan dan wajahnya berbentuk lonjong manis. Apalagi sepasang matanya amat indah, bentuknya lebar dan sinarnya penuh semangat. Sayang bahwa wajah yang manis ini membayangkan kekerasan hati dan tak pernah tersenyum. Yang amat menarik perhatian adalah rambutnya, rambut yang amat hitam mengkilap dan panjang tebal dibiarkan terurai begitu saja di belakang punggungnya sampai ke pinggulnya yang besar. Sebatang pedang tampak tersembul gagangnya dari balik rambut di punggung. Wanita itu lebih kelihatan agung dan gagah daripada cantik, sungguh pun kemanisan wajahnya tidak akan dilewatkan begitu saja oleh setiap orang laki-laki. Maaf, saya mewakili guruku untuk menghadiri pertemuan di hari ini dan belajar kenal dengan bengcu baru. Kata wanita itu sambil berdiri tegak dan mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai tanda penghormatan. Hai Hik, kalau gurumu secantik engkau, mengapa tidak kau ajak sekalian datang ke sini, manis? Kata Butek Siulam sambil tertawa dan pandang matanya seperti hendak menelan wanita pakaian merah itu. 3 orang kakek yang lain hanya tersenyum mengejek dan wanita itu mulai merah kedua pipinya yang putih sehingga menyaingi pakaiannya. Sepasang matanya yang lebar itu terbuka makin lebar dan sinar matanya menyambar penuh selidik ke arah Butek Siulam, kemudian terdengar suaranya yang nyaring. Kalau saya tidak keliru sangka, Lo Cianwei ini tentulah yang berjuluk Butek Siulam, bukan? Terimalah hormat saya Poleng In mewakili guru saya Siang Emo yuk sini. Sambil berkata demikian ia melangkah maju dan kembali mengangkat kedua tangan ke depan dada. Butek Siulam yang memang memandang rendah semua orang tertawa mengejek lalu berkata, kiranya murid Siang Mo sini. Aku mendengar bahwa Siang Emo yuk sini orangnya cantik jelita dan rambutnya harum, suka bersahabat dengan laki-laki tampan. Nah, cocok mempunyai murid seperti engkau. Siapa namamu tadi? Poleng In? Nama yang indah, seindah orangnya dan seperti juga gurumu engkau tentu suka bersahabat dengan aku, bukan? Berkata demikian, Butek Siulam menggerakkan tangannya menyambar ke depan. Wanita yang bernama Poleng In itu terkejut sekali dan berusaha menghindar, namun ia kalah cepat dan tangan kirinya sudah tertangkap. Sejenak wanita itu menyambarkan sinar matanya ke arah muka Butek Siulam yang hanya tertawa-tawa mengejek, bahkan kemudian Butek Siulam membuka mulut bernyanyi dan suaranya adalah suara wanita atau suara yang sengaja dikecilkan seperti suara wanita. Wanita adalah bunga harum, alangkah sayang kalau tidak dicium. Wanita adalah intan gemilang, alangkah sayang kalau tidak ditimang. Baru saja berhenti suara nyanyiannya, mukanya sudah bergerak ke depan dan ngek pipi kanan Poleng In tahu-tahu sudah diciumnya sampai mengeluarkan suara keras. Poleng In adalah murid terkasih Siang Emo Yu sini, murid nomor 1 yang paling pandai di antara semua saudara seperguruannya. Karena itu dia memiliki ilmu kepandaian yang paling tinggi di antara murid-murid Siang Emo Yu sini dan karena kepandaiannya ini, di mana-mana ia disegani dan ditakuti orang. Tak pernah ada orang laki-laki berani mengganggunya setelah banyak di antara mereka dia bunuh secara kejam dan ganas karena berani kurang ajar terhadap dirinya. Sekarang ia mengalami perlakuan seperti ini dari Butek Siulam, tentu saja seketika mukanya yang tadinya merah kini berubah pucat dan sepasang matanya seperti mengeluarkan cahaya berkilat. Lepas! Jeritnya dengan suara melengking nyaring dan dari belakang punggungnya menyambar sinar hitam melalui atas kepalanya ke depan. Siut! Pelak! Itulah rambut hitam yang menyambar dan melecut, cepat dan tak terduga-duga datangnya, menyambar ke depan mengenai tangan Butek Siulam yang memegang pergelangan tangan kirinya. Butek Siulam adalah seorang yang lihai dan tinggi ilmu silatnya. Akan tetapi karena ia tadi memandang rendah dan sama sekali tidak menduga akan diserang dengan lecutan rambut, ia tidak sempat menghindar dan kulit punggung tangan kanannya yang putih mulus dan memakai gelang emas itu terkena lecutan ujung rambut sehingga kelihatan jalur-jalur merah biru. Kalau saja ia tidak cepat-cepat mengerahkan kekuatan ke punggung tangannya, tentu kulit punggung tangan itu sudah mengeluarkan darah karena luka. Ia berseru kaget dan menarik tangannya sambil melangkah mundur setindak.
Kesempatan ini dipergunakan Po Leng In untuk menarik kembali tangan kirinya yang tadi terpegang. Po Leng In kini sudah menggerakkan kepalanya sehingga rambut panjang yang tadinya tergantung di belakang punggung, kini pecah menjadi dua gumpalan dan tergantung di depan, melengkung pada dadanya, dan begitu tangan kanan bergerak, ia sudah memegang sebatang pedang yang kecil panjang dan amat tajam sehingga mengeluarkan sinar berkilauan. Sikapnya galak, matanya penuh kemarahan, dan biarpun ia maklum bahwa lawannya adalah seorang Cian Pui yang ilmunya amat tinggi, namun sinar mata wanita ini menyatakan bahwa ia akan melawan dengan nekat. Butek Siulam hanya tersenyum, matanya bersinar-sinar dan ia berkata, "Hai Hik. Kau berani melawan aku?" "Hai Hik, murid Siang Mo sini cantik manis dan berhati baja. Hendak kulihat apakah benar-benar hatimu terbuat daripada baja." Tiga orang kakek yang lain hanya menonton tidak mau mencampuri urusan ini. Selain mengingat bahwa baru saja mereka mengaku telah bersaudara atau bersahabat dengan Butek Siulam, juga mereka bertiga tidak peduli akan Siang Mo sini yang menjadi seorang di antara Tian Te Liokui yang sudah jatuh itu. Kini yang menguasai dunia kaum sesat adalah Butek Ngosian, 5 dewa tak terlawan, bukan lagi Tian Te Liokui, 6 iblis bumi langit. Di samping itu, mereka bertiga bukanlah orang-orang yang berwatak lemah dan perasa sehingga melihat kejadian yang bagi orang lain mengerikan, menyeramkan, jahat atau tidak adil, bagi mereka ini adalah biasa saja. Kalau Butek Siulam suka kepada perempuan dan bisa mendapatkannya, biarlah ia mendapatkannya dan memperlakukannya sesuka hati, apalagi perempuan itu tiada sangkut pautnya dengan mereka bertiga. Bahkan Pak Sinong sudah mencibirkan bibirnya dan meninggalkan tempat itu, turun dari puncak diikuti oleh pasukannya yang terdiri dari orang-orang Hitan dan Mongol. Juga Xiao Bin Lomo yang tidak suka lagi bermain perempuan, menjadi jemu dan meninggalkan puncak untuk kembali ke sini setahun kemudian seperti yang telah mereka janjikan. Hailek Kawong seorang yang masih berada di situ, malah kini raksasa gundul ini duduk di atas batu hitam menonton sambil menyeringai lebar. Dia seorang perantau yang tidak mempunyai pengikut, tentu saja ia seenaknya dan tidak tergesa-gesa. Apalagi, ia pun sudah mendengar akan nama besar Siang Mo sini sehingga ia ingin menyaksikan sampai di mana kelihayan murid iblis betina itu. Adapun para pengemis yang menjadi pengikut Butek Siulam, masih belum hilang kagetnya karena beberapa orang teman mereka tadi tewas menjadi korban sambaran daun-daun secara mengerikan sehingga mereka masih menggerombol di belakang pohon besar, tidak berani lagi sembrono memperlihatkan diri, hanya menanti sampai datuk mereka muncul. Po Leng In adalah seorang murid terkasih Siang Mou sini, selain lihai juga sudah banyak pengalaman. Selagi orang muda, ia bersikap tahu diri dan tidak mau turun tangan lebih dulu melakukan penyerangan. Ejekan Butek Siulam tadi dijawabnya dengan singkat dan tenang, "Saya yang muda tidak berani terhadap Cian Pui, akan tetapi sebagai wakil guru, perbuatan Cian Pui terhadap saya seperti terhadap guru dan saya harus membela kehormatan guru saya." Sebagai murid Siang Mou sini yang cabul dan genit, tentu saja Po Leng In sedikit banyak mewarisi watak gurunya dan dia bukanlah seorang gadis baik-baik yang menjunjung tinggi serta menghargai kesusilaan. Tidak, Po Leng In yang manis ini sudah banyak mengalami hubungan dengan pria, akan tetapi tentu saja ia selalu memilih pria tampan dan menyenangkan hatinya. Butek Siulam memang tampan dan gagah, akan tetapi sikapnya yang genit dan banci itu menjijikkan hati Po Leng In. Tiba-tiba wajah Butek Siulam yang tadinya tertawa-tawa itu berubah beringas, matanya seperti mata harimau marah, lebih lagi, seperti mata iblis, kulit mukanya yang kini menjadi menyeramkan itu berubah dan suaranya penuh wibawa ketika ia memberi perintah. "Buka bajumu." Muka Po Leng In menjadi pucat sekali, matanya terbelalak memandang sejenak ia tak bergerak seperti berubah menjadi arca, kemudian ia dapat memaksakan lehernya bergerak, kepalanya menggeleng. Mereka berdiri berhadapan, beradu pandang dan makin lama Po Leng In menjadi makin pucat. "Buka! Buka bajumu!" Po Leng In menggeleng kepala keras-keras tanpa dapat mengeluarkan suara. Ketakutan mencekik lehernya. "Hem! Hem!" Terdengar suara Tailek Kawong yang agaknya merasa tertarik dengan permainan kawannya ini. Ini adalah permainan yang baru, belum pernah dilihatnya. Matanya terbuka lebar-lebar memandang dan hatinya bertanya-tanya maukah wanita itu melakukan perintah Butek Siulam atau tidak. "Perempuan muda, dengar baik-baik.
Sebetulnya sudah sejak tadi kau menggeletak tanpa nyawa dengan rongga dada kehilangan hati kalau saja aku tidak tertarik melihat matamu yang indah. Hayo buka bajumu agar kulihat. Kalau tubuhmu seindah matamu, aku suka mengampunimu dan membiarkan hatimu tetap di dalam dada. Mungkin karena Butek Siulam sudah mulai bicara dan tertawa lagi, berkurang rasa takut di hati Poleng In, bahkan timbul lagi kemarahan dan kenekatannya. Butek Siulam, engkau terlalu menghina orang. Biarlah aku mewakili guruku memberi hajaran kepadamu. Kata-kata itu tertutup dengan gerakan pedang. Cepat sekali gerakan pedangnya, sehingga tak tampak bentuk pedangnya, berubah menjadi sinar kehijauan yang meluncur cepat menuju ke leher Butek Siulam, dibarengi hawa dingin. Itulah tanda bahwa pedang itu tajam luar biasa dan digerakkan oleh tenaga sinkang yang tak boleh dipandang ringan. Butek Siulam cukup ahli untuk mengenal serangan berbahaya. Ia mengeluarkan suara terkekeh mengejek sambil menggeser langkah menarik tubuh atas mengelak. Akan tetapi sebelum ia sempat turun tangan membalas, tangan kiri Poleng In yang kecil sudah menyambar dari bawah. Tentu saja gerakan ini amat cepat karena memang merupakan kelanjutan daripada jurus serangan pertama tadi. Kini tangan kiri itu dengan jari-jari terbuka mencengkeram ke arah bawah pusar. Sebuah serangan yang keji, dahsyat dan jika berhasil mendatangkan maut. Memang hebat dan keji jurus ini karena jurus ini adalah ciptaan Tok Xiaokui si iblis betina dan yang diajarkan kepada Siang Mo Sini. Siang Emoyu Sini dahulu memang pernah bersahabat dengan Tok Xiaokui dan menerima pelajaran beberapa macam ilmu silat tinggi, di antaranya adalah penggunaan rambut panjang sebagai senjata. Akibat serangan tangan kiri yang berjari kecil halus itu mengagetkan kedua pihak. Butek Siulam terkejut akan tetapi celana di bawah pusar sudah kena dicengkeram dan Poleng In terkejut karena keadaan lawannya itu tidak seperti laki-laki biasa. Kalau lawannya seorang laki-laki biasa, tentu saat itu sudah tewas oleh cengkeramannya. Butek Siulam kaget dan marah, akan tetapi ia terkekeh dan tahu-tahu tangannya sudah menerkam ke arah leher Poleng In. Hebat rekaman ini. Poleng In cepat menarik tangan kirinya yang mencengkeram celana kosong itu, merendahkan tubuh dan menggerakkan kepalanya sehingga dua gumpalan rambut panjang menyambar dari kanan kiri dadanya, gumpalan rambut kiri menotok jalan darah di iga kanan lawan sedangkan gumpalan rambut kanan menyambar ke arah muka Butek Siulam. Boleh juga murid Siang Emoyu Sini. Terdengar Tai Lek Kawong berseru memuji. Pujian itu memanaskan perut Butek Siulam. Dan memang ia sendiri pun sudah marah dan penasaran. Kalau ia sebagai seorang di antara 5 dewa yang menggantikan kedudukan 6 iblis kini tak dapat cepat mengalahkan murid dari seorang di antara 6 iblis, kemana ia harus menaruh mukanya? Kini melihat serangan dua gumpalan rambut disusul dengan sinar hijau pedang lawan membabat kaki, ia mengeluarkan suara ketawa, membiarkan gumpalan rambut kiri menotok iganya yang sudah ia tutup jalan darahnya, kemudian secepat elang menyambar kelinci. Ia sudah menangkap gumpalan rambut yang menyambar ke arah mukanya lalu mengangkat tangan kiri yang menangkap rambut itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Karena iblis banci ini memang bertubuh tinggi sekali dan Poleng In hanya setinggi pundaknya, tentu saja Poleng In terangkat ke atas. Poleng In kaget dan mengenali bahaya. Sambil berseru lepaskan kedua kakinya bergantian menendang. Namun didahului jari tangan kanan Butek Siulam yang menyambar pinggang menggencet jalan darah pusat sehingga seluruh tubuh wanita itu seketika menjadi lemas. Dengan amat mudah pedangnya yang tajam itu kini sudah pindah ke tangan Butek Siulam. Hai. Kau lihat, Kawong. Apakah murid Siang Mo Sini ini amat hebat? Tak ada gunanya. Taike Kawong menjawab sebal. Hai. Siapa bilang tidak ada gunanya? Rambutnya harum sekali. Butek Siulam mencium rambut yang panjang itu, menyedot-nyedot dengan lagak genit. Dan kita lihat apakah jantungnya terbuat daripada baja. Pedang di tangan kanannya bergerak dan beret. Pedang itu berubah menjadi sinar hijau yang mengitari tubuh atas Poleng In dan di lain saat baju atas wanita itu sudah robek-robek dan berjatuhan ke bawah, membuat tubuh bagian atas sebatas pinggang tidak berpakaian lagi. Diam-diam Tai Lek Kawong yang menonton permainan ini memuji. Hebat juga si banci ini. Menggerakkan pedang sedemikian cepat sehingga merobek semua baju luar dan dalam tanpa sedikit pun menggores kulit orang. Poleng In sudah tertotok lemas, akan tetapi ia masih sadar dan tahu bencana hebat yang menimpa dirinya.
Sebagai seorang murid kepala Siang Mou Sini yang biasa mempermainkan pria sesuka hatinya, kali ini ia dipermainkan orang, mengalami penghinaan seperti itu, tentu saja hebat penderitaan ini. Mukanya menjadi merah sampai terus ke leher dan dadanya yang tidak tertutup apa-apa, matanya memandang penuh kebencian dan sama sekali tidak membayangkan rasa takut. Hal ini membuat Butek Siulam marah sekali. Biasanya kalau iblis ini mempermainkan orang dan sebelum membunuhnya, ia senang sekali melihat orang itu menggeliat-geliat ketakutan atau karena nyeri. Itulah sebabnya ketika tadi membunuh orang menggunakan guntingnya, ia tidak segera menggunting leher, melainkan menggunting kaki tangan. Iblis ini memang seorang yang kejam sekali dan hatinya senang kalau melihat orang lain menderita. Kalau melihat betapa Poleng In sama sekali tidak takut dan bahkan memandangnya penuh kemarahan dan kebencian, tentu saja ia menjadi marah dan merasa terhina. Hendak kulihat sampai di mana ketabahanmu. Gumamnya dan sekali pedangnya bergerak, ia telah membabat putus rambut yang panjang itu. Poleng In adalah seorang wanita yang seperti gurunya, amat menyayang rambut panjangnya, maka tanpa disadarinya ia menjerit ketika rambutnya terpotong dan tubuhnya terbanting ke atas tanah dalam keadaan telentang. Hai Hik! Kawong, mari kita lihat bagaimana macam hati perempuan ini. Sambil berkata demikian, Butek Siulam berjongkok dan mendekatkan ujung pedang ke dada kiri Poleng In yang berkulit halus putih. Alangkah marahnya tokoh banci ini ketika melihat jeritan tadi hanya dilakukan karena tak sadar, buktinya kini wanita itu masih memandangnya penuh kebencian dan sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut biarpun ujung pedang sudah menempel di kulit dada. Hai Hik, akan kuiris perlahan-lahan, kukupas dulu kulit luarnya, baru dagingnya dan kubuat lubang yang cukup untuk tanganku merogoh dan mencabut jantungnya. Kembali Tai Lek Kawong kagum. Teman barunya itu benar-benar hebat, mempunyai perasaan dan hati yang dingin membeku sehingga dapat melakukan kekejaman yang tiada batasnya. Hal ini membuktikan bahwa Butek Siulam sudah melakukan latihan yang amat tinggi dalam menguasai hati dan perasaannya. Pada saat maut sudah siap mencabut nyawa Poleng In, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring. Makhluk keji tak berjantung. Kau ini terang bukan manusia karena tidak mempunyai peri kemanusiaan yang akan mencegah manusia berbuat serendah itu. Juga bukan binatang karena tidak mempunyai peri kebinatangan yang membuat binatang hanya membunuh untuk dimakan. Kau ini tentu iblis. Iblis pengecut yang hanya berani menghina seorang lawan yang lemah dan tak mampu melawan. Ih, si muka tebal tak tahu malu. Lebih baik mampus saja daripada hidup tidak tahu malu. Selama hidupnya, baru kali ini Butek Siulam dimaki orang, apalagi makian demikian hebatnya. Saking heran dan kagetnya, ia urung menusuk dada kiri Poleng In. Tadinya ia mengira bahwa tentu guru wanita ini yang datang, akan tetapi ketika ia memandang ke kanan kiri dari mana suara itu datang, ia melihat bahwa yang datang itu seorang gadis muda remaja yang amat cantik jelita dan yang memandangnya dengan mata berapi-api. Lebih-lebih lagi kagetnya ketika pada saat yang hampir sama, tiba-tiba tangannya yang memegang pedang menjadi tergetar hebat sehingga secara terpaksa ia harus melepaskan pedang itu yang jatuh ke tanah di dekat tubuh Poleng ini. Kuilan, gadis remaja yang baru datang itu, tentu saja tidak tahu bahwa pedang di tangan Butek Siulam terlepas dan jatuh karena lengan tangan tokoh itu disambar sebuah batu kerikil, dan mengira bahwa orang aneh itu melepaskan pedang karena gentar akan tegurannya tadi. Ya, gadis yang menegur Butek Siulam dengan kata-kata pedas itu bukan lain adalah Kuilan. Sayang ia datang terlambat, kalau lebih pagi sedikit saja ia tentu akan bertemu dengan bibi dan gurunya, si wanita berkerudung. Biarpun sejak masih kanak-kanak ia dilatih ilmu silat yang aneh-aneh dan tinggi, namun gadis ini tidak pernah mendapat gembelengan untuk menjadi seorang pendekar sehingga segala sepak terjangnya hanya menurutkan perasaan saja. Akan tetapi oleh karena Kuilan adalah keturunan pendekar maka dasar wataknya juga tidak suka melihat si lemah tertindas dan si kuat sewenang-wenang. Di samping ini, ia suka dan kagum melihat kegagahan. Oleh karena inilah, melihat sikap Poleng In yang sama sekali tidak takut menghadapi ancaman maut itu, ia menjadi kagum dan tanpa mempedulikan bahwa wanita itu adalah murid Siang Mo Sini yang ia pernah dengar dari gurunya adalah seorang di antara Tian Teliokui, ia segera melompat maju dan memaki-maki Butek Siulam untuk menolong wanita itu. Butek Siulam tidak memandang kepadanya dan hal ini mengherankan hati Kuilan. Laki-laki yang tinggi besar dan tampan itu kini sudah meloncat berdiri dan membelakanginya.
sama sekali tidak mempedulikan dia dan caci makinya tadi. Setelah laki-laki tinggi besar itu bangkit berdiri dan melihat gunting besar terselip di ikat pinggangnya, barulah Quilan dapat menduga dengan pasti siapa orang itu. "Hei, bukankah kau si iblis butek?" Akan tetapi ia tidak melanjutkan teriakannya karena tiba-tiba sekali butek siulam sudah meloncat ke depan dan tahu-tahu gunting besar itu sudah berada di tangannya, menyambar ke arah rumpun bunga di bawah pohon. Klik-klik. Hanya 2 kali guntingan dan tetumbuhan itu terbabat habis. Akan tetapi butek siulam terbelalak heran karena di belakang gerombolan itu tidak tampak bayangan manusia. Padahal tadi ia tahu jelas bahwa orang yang menyambit kerikil ke arah lengannya bersembunyi di balik rumpun ini. Kemana perginya orang itu dan bagaimana dapat pergi tanpa ia ketahui? Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak, suara ketawa yang nyaring dan terbahak keras. Quilan terkejut dan menengok ke kiri. Suara ketawa itu ia kenal benar dan ternyata dugaannya tidak keliru. Dari balik sebatang pohon besar muncul seorang pemuda tampan dan tertawa-tawa dengan wajah berseri. Siapa lagi kalau bukan Tang Haulam? Golok besar sudah tercabut di tangan kanan dan ia berdiri dengan gagah. Kedua kakinya terpentang lebar dan ia menudingkan telunjuknya ke arah butek siulam. Kiranya butek siulam hanya seorang laki-laki yang suka mengganggu wanita. Alangkah jauh bedanya dengan namanya yang menjulang tinggi. Haulam mengejek. Kau berandal. Tiba-tiba Quilan berseru saking gembiranya bertemu dengan pemuda itu yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Pemuda itu mengerling ke arahnya, bibirnya tersenyum lebar. Hei, kau. Mutiara hitam. Kiranya pemuda itu baru saja tiba dan sama sekali tidak tahu bahwa Quilan berada di situ. Sejenak mereka saling pandang. Awas! Tiba-tiba Quilan berseru. Akan tetapi Haulam bukanlah pemuda yang sembrono, sungguh pun ia suka berkelakar. Sambaran gunting yang hebat itu telah diketahuinya dan ia cepat meloncat ke kiri sambil menyabetkan goloknya dengan kuat ke arah lengan lawan yang memegang gunting. Butek siulam yang tak berhasil menggunting leher pemuda itu, kini melihat betapa orang muda itu malah mengancam lengannya segera menekuk siku dan guntingnya membalik, menyambut golok. Terang. Bunga api berpijar menyilaukan mata, akan tetapi alangkah kaget dan heran hati butek siulam bahwa golok itu tidak patah-patah. Juga tidak terlepas dari pegangan tangan pemuda itu. Hal ini benar-benar amat aneh. Jarang ada orang sanggup menahan senjata yang terpukul, apalagi tergunting oleh senjatanya. Pemuda ini bukan orang sembarangan. Bocah, engkau siapa dan murid siapa? Mengapa kau berani main-main dengan aku dan menyerang secara menggelap? Butek siulam menahan guntingnya dan bertanya marah. Ia merasa penasaran sekali melihat ada seorang pemuda berani menandinginya, akan tetapi karena ia tahu bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandaian yang tidak sembarangan, tentu murid orang pandai dan cukup berharga untuk ditanya. Haulam menyeringai. Padahal di dalam hatinya, pertemuan senjata yang menggetarkan lengan dan membuat bahunya terasa akan patah itu telah mengagetkan hatinya. Namun ia masih tertawa-tawa untuk mengelabuhi lawan. Hehe, siapa tidak mengenal butek siulam? Biarpun belum melihat orangnya, namanya sudah dikenal semua orang termasuk aku. Siapa aku? Kau tanyalah kepada nona itu, namaku berandal karena aku suka berandalan. Kau tanya guruku? Ada ratusan orang, terlalu panjang kalau disebut satu demi satu. Bocah ingusan. Tak kau sebut juga apa kau kira aku tidak bisa mengenal ilmu silatmu ceker ayam? Kau bergeraklah. Setelah berkata demikian, sambil terkekeh genit butek siulam sudah menerjang maju lagi, kini ia menyerang dengan gerakan yang amat lihai. Gerakan guntingnya membentuk lingkaran lebar yang melingkari tubuh Haulam dan menutup semua jalan keluar. Aih, hebat! Siulam, kau memang tampan, biarpun sudah tua bangka. Kau ini laki-laki atau wanita? Tang Haulam biarpun harus cepat mengelak dengan repot karena gunting itu menyambar-nyambar dari segala jurusan, namun masih sempat berkelakar untuk memanaskan hati lawan. Di samping ini, memang pemuda ini cerdik luar biasa. Ia kini maklum bahwa ejekan-ejekannya tadi berhasil membuat lawannya panas hati dan penasaran dan tentu tokoh aneh ini akan berusaha sedapat mungkin mengenal ilmu silatnya dengan cara menyerang dan mengurung agar ia mengeluarkan ilmu silat simpanannya untuk dikenal.
Ia dapat menduga bahwa kakek tampan itu tentu segan membunuhnya sebelum berhasil mengenal ilmu silatnya. Karena inilah Haulam lalu menyambut serangan-serangannya dengan ilmu silat yang ia peroleh dari petunjuk-petunjuk gurunya yang terakhir, kakek sakti yang luar biasa, yang muncul dari dalam kuburan, yaitu Butek Lojin. Karena itu, gerakan-gerakannya amat aneh dan betapapun gunting di tangan Butek Siula menerjang dan mengurungnya, namun pemuda itu dapat membebaskan diri daripada lingkaran, bahkan membalas dengan sambaran goloknya yang bukan tak berbahaya bagi tokoh barat itu. Bersambung ke jilid 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.